terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kita adalah hamba-hambanya yang sudah menanti-nantikan Tuhan pada pagi hari ini. Kita siap untuk memuji, menyembah Tuhan, Sang Raja di atas segala raja, yang telah menang atas maut, bangkit pada hari yang ketiga. Kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita memuliakan nama Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan. Kami sebut Engkau Tuhan, kami sebut Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lebih sungguh lagi. Cuma saja katakan ku sembah. Ini kami Tuhan. Amin. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah, ku puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Ini hamba-hamba-Mu Tuhan yang tunduk mengangkat tangan, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Rindu lawakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang sudah menanti-nantikan Kau Tuhan, tidak menjadi lelah Tuhan, tidak menjadi lesu Tuhan. Justru kekuatan daripada-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak disembah. Allah yang menguatkan, Allah yang menyediakan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau sudah bagi Tuhan, Engkau yang berjanji selamatkan. Engkau yang menang atas maut Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Yesus, nama yang penuh kuasa,
Shalom. Tuhan telah bangkit. Itu menunjukkan kasih-Nya Tuhan kepada kita. Dia menang atas maut untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Hanya di dalam namanya kita menerima kuasa daripada Tuhan. Firman yang berani setiap jalan kita menjadi berita. Amin. Firman terangi jalanku. Firman terangi jalan. Amin. Bisa iman. Bisa iman di setiap waktu. Hanya
sepanjang hidup. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dan selama-lamanya sampai untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan lagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Pada saat hari ini saya berkesempatan untuk membawakan sebuah cerita. Cerita saya berjudul tentang memikul salib. Jadi ceritanya ada 3 orang. Diinisialin yaitu adalah A, B, dan C. Mereka masing-masing dikasih tugas sama Tuhan, yaitu untuk memikul salib yang sama besar dan sama berat. Mereka memikulnya menuju puncak bukit. Jadi ada sebuah bukit dan puncaknya mereka disuruh menuju ke sana. Nanti di sana Tuhan janji kalau Tuhan akan jemput mereka. Jemput mereka untuk menuju ke surga. Di tengah jalan, ketiga orang itu melihat sebuah gergaji. Jadi ketika mereka berjalan di tengah jalan mereka ketemu sama yang namanya gergaji. Nah, si B ini
mulai berpikir dan dia menghasut temannya yang A dan yang C. Dia bilang gini, kita potong salibnya, yuk biar nanti ketika kita sampai sana bisa lebih cepat dan kita tidak terlalu berat untuk memikul salibnya. Tapi dua orang ini tidak terhasut, si A dan si C tidak berani dan tidak menuruti usul si B karena mereka taat dan mengasihi Tuhan. Sedangkan si B tetap memotong salibnya. Singkat cerita, si B ini memotong salibnya, kemudian dia jelas-jelas mendahului temannya karena salibnya udah ringan, udah dipotong sama dia. Sedangkan si A dan si C masih tertinggal jauh di belakang. Dia duluan sampai puncak bukit. Nah, ketika sampai di puncak bukit, si B melihat ada jurang yang besar dan lebar, memisahkan antara puncak itu dengan yang namanya gerbang surga. Di seberang jurang terlihat malaikat Tuhan yang sudah menanti kedatangan mereka. Dengan semangat si B nanya sama malaikat Tuhan, bagaimana jalan menuju ke gerbang surga? Malaikat Tuhan hanya menjawab, Tuhan sudah sediakan jalan itu. Si B bingung karena dia sama sekali gak lihat ada jalan di daerah situ atau di sekitaran situ. Dia gak ngerti maksud malaikat itu apa. Kemudian tidak berapa lama kemudian si A dan si C nyampe di puncak bukit. Sama kayak si B, si A dan C nanya, bagaimana caranya untuk sampai ke gerbang? Malaikat Tuhan tetap menjawab yang sama, Tuhan sudah menyediakan jalan itu. Kemudian Roh Kudus bukakan pikiran mereka berdua. Berdua berarti si A dan si C. Si B-nya mungkin masih bingung saat itu. Akhirnya mereka berdua, si A dan si C mengerti, oh iya, kayaknya ukuran salibnya sama deh, sama jarak antara puncak bukit ke gerbang. Akhirnya mereka meletakkan salib yang mereka pikul di antara itu menuju gerbang dan mereka berjalan. Mereka sampai di surga, si A dan si C. Bagaimana dengan si B? Si B kebingungan. Dia masih berpikir secara manusia. Nanti kalau si A si C lewat, aku pinjam salibnya biar aku bisa lewat juga. Itu pemikiran si B. Karena si B lihat si A dan si C lewat pakai salib, dia berpikir karena salib dia udah dipotong nggak mungkin dia bisa lewat. Nah, dia masih berpikiran manusiawi, dia bilang, ya udah pinjam aja punya A dan punya C. Tapi ternyata ketika salib A lewat, salibnya langsung hilang. Si C juga seperti itu. C lewat, salibnya hilang. Dan si B tidak bisa sampai ke gerbang surga. Jadi dia tidak bisa menyeberang. Yang menyeberang hanya si A dan si C. Dari ilustrasi ini ditunjukkan bahwa seringkali kita menganggap Tuhan begitu kejam mengizinkan kita untuk memikul salib yang Tuhan beri. Salibnya tanda kutip itu mungkin permasalahan atau apapun yang kita rasakan. Kita juga sering mengeluh karena sepertinya pemrosesan yang Tuhan berikan itu gak kunjung selesai. Akibatnya kita terlalu sering mencari jalan keluar sendiri dan tidak mau taat kepada Tuhan. Sehingga salah satunya kita potong salib kita. Namun justru salib itulah yang menolong kita mengerti akan kasih Tuhan kepada kita. Ia mengizinkan kita mengalami pemrosesan yang sangat sulit supaya kita semakin sempurna. Firman Tuhan yang melandasi cerita saya itu ada dalam Yakobus 1 ayat 2 dan sampai 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ibrani 11 ayat 12. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Ibu Maya. Sungguh cerita yang mengingatkan dan menguatkan kepada kita semua, khususnya kepada saya, bahwa setiap kita memiliki salib yang masing-masing, kemudian kita boleh menjalaninya dengan iman, pengharapan dan kasih daripada Tuhan. Saat ini kita mau serahkan tubuh jiwa kita untuk kita ditaburkan oleh benih-benih firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Terima kasih. Mataku tertuju padamu segenap hidupku, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Segenap hidup kami Tuhan, Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu. Amin. Untuk membesarkan
mau selalu menyenangkan hasil apa ya? Kita bersama melalui kehidupan kami sebagaimana ada kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Rupa-rupa pergumulan kehidupan kami lalui bersama Tuhan. Oleh karenanya, biarkanlah kami Tuhan mau dan rindu menyenangkan hati-Mu. Dalam keadaan apapun, kami selalu rindu mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami saat ini untuk belajar, untuk mendengar, untuk membaca sebagian daripada firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berkuasa atas kami. Kau Allah memenuhi segala pikiran kami, untuk kami boleh menikmati firman Tuhan yang akan ditaburkan pada saat ini. Berkati hamba, berkati jemaat, berkati semua kami yang ada pada saat ini. Biarlah Kau berkuasa Tuhan, sehingga firman-Mu tertabur dengan tidak sia-sia. Kami boleh mengingat dan melaksanakannya di dalam setiap kehidupan kami. Berfirman-Nya Tuhan bagi setiap kami, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya dipercaya untuk membawakan firman Tuhan bagi kita semua. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat hari ini yang diberi judul Iman Mengusir Kekhawatiran. Barusan disiplin sama Anak dan Nathan, katanya IP-nya tidak bisa ditampilkan, PPP-nya tidak bisa ditampilkan. Kenapa? Kabelnya gak bawa. Kenapa? Usahakan. Ini belum. Ya, kami tidak mengurangi itu semuanya. Apakah kita siap? Apakah kita tergantung dengan itu? Tidak. Ya, itulah pekerjaan iblis yang mau mengacaukan pikiran kita. Judulnya atau temanya, iman mengusir kekhawatiran. Yang akan banyak kita dengarkan pada saat hari ini itu tentang kekhawatiran atau khawatir. Sebelumnya saya mau bertanya bagi kita semua, siapa yang pernah khawatir? Coba angkat tangannya. Siapa yang pernah khawatir? Rata-rata 99% pernah khawatir. Sama dong dengan saya, pernah khawatir. Pertanyaan yang kedua, apakah kita boleh khawatir? Anak-anak Tuhan boleh khawatir? Boleh tidak? Coba bilang, yang bilang boleh angkat tangan. Boleh tidak khawatir? Boleh tidak khawatir? Hah? Enggak, kasih pendapat gak Bapak? Kasih pendapat. Boleh tidak khawatir? Anak Tuhan loh. Kita boleh khawatir tidak? Oke, kita akan simak baik-baik ya. Boleh tidaknya kita akan simak baik-baik lewat firman Tuhan ini. Jadi kita jangan menyalahgunakan kata khawatir itu menjadi momok yang menakutkan bagi kita. Nanti melalui firman Tuhan ini kita akan mengerti. Ya, boleh tidaknya kita akan mengerti.
Kita buka terlebih dahulu Alkitab kita dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kita membaca secara bergantian. Saya membacakan ayat yang 6. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih membaca ayat yang ke-7 dan seterusnya, dan di ayat yang ke-11 kita bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu yang benar yang permintaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sama-sama 2, 3 ya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Inilah yang mendasari firman Tuhan pada saat hari ini. Begitu banyak firman Tuhan yang menceritakan atau mengatakan tentang khawatir, tetapi kita mengambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan ayat 11 ini. Sebenarnya apa sih khawatir itu? Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir itu berarti rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Kekhawatiran adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang sesuatu masalah atau situasi. Jadi khawatir itu, kita ini merasa cemas, takut, gelisah. Kita belum tahu apa yang akan terjadi, tapi kita sudah khawatir, sudah cemas. Timbul di dalam pemikiran kita, aduh bagaimana ini ya, aduh nanti bagaimana ya, aduh bagaimana ya, takut, khawatir, cemas, apa yang akan terjadi. Pertama-tama waktu anak kami Yoel itu kalau bepergian, pertama sekali dulu awal-awal kami cari sampai kemanapun, ke rumah-rumah yang kami tahu temannya, kami cari kemanapun. Takutnya terikut-ikut dan hanyut di dalamnya. Tetapi sekarang ini dia punya Tuhan. Tuhan akan mengatur dia. Itulah yang terpikir dalam pikiran kita. Jadi terkadang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Kita sudah sangat-sangat khawatir, takut, cemas. Dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Lewat kekhawatiran kita bisa nggak menambahkan sehasta? Sehasta itu antara lengan dengan ujung jari tangan kanan. Ya, bisa nggak kita menambahkan sesuatu di dalam kekhawatiran kita itu? Tidak bisa. Artinya, orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi, artinya orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan orang yang khawatir adalah orang yang belum mengenal siapa Allah itu
dan bagaimana kuasa Allah bekerja dalam kehidupannya. Itulah arti khawatir. Belum paham. Jadi belum tentu saya juga berdiri di sini, pendeta atau gembala sidang, siapapun itu, ya siapapun itu, belum tentu mengenal kuasa Allah dalam hidupnya, sehingga muncul rasa khawatir. Nah dari sini sudah mulai ini ya, sudah mulai ini ya, terbuka ya, boleh nggak khawatir ya? Oke, lanjut. Jadi, apakah kita boleh khawatir yang tadi? Pertanyaannya lagi, boleh tidak? Lanjut. Khawatir tentu saja manusiawi. Ya, khawatir tentu saja manusiawi dan menjadi sifat yang melekat dalam diri kita. Karena kita sebagai manusiawi. Ibaratkan daging kita menyatu dengan tulang kita, itulah khawatir. Jadi kalau tidak ada tulang, ya daging kita nggak bisa bergerak, ya kan? Khawatir tentu saja manusiawi dan menjadi sifat yang melekat dalam diri kita. Namun ada namunnya. Kekhawatiran tidak boleh menjadi penguasa dalam hidup kita. Kekhawatiran jangan sekali-sekali memerintah kehidupan kita. Lewat kekhawatiran, seharusnya kita sebagai anak Tuhan semakin dewasa di dalam. Jangan ada masalah tadi, ada rasa takut, itu yang menguasai pikiran kita, itu yang memerintah kita. Tahu kan pemerintah, kalau kamu disuruh sana, jalan ke sana, jalan. Jadi kekhawatiran itu yang memerintah, yang menguasa, berkuasa atas kehidupan. Kekhawatiran jangan sampai menguras tenaga kita, mencuri damai sejahtera, dan melemahkan iman kita. Sebab iman yang lemah sangat berdampak pada kekhawatiran kita. Intinya adalah iman. Seperti cerita tadi. Sejauh mana iman kita kepada Tuhan? Sejauh mana kepercayaan kita kepada Tuhan? Sehingga terlepas kita dari penguasaan atau pemerintahan kekhawatiran tersebut. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara terkasih oleh Tuhan, kekhawatiran itu alasnya, dasarnya adalah iman kita kepada Tuhan. Slide selanjutnya. Apakah kita bisa melawan kekhawatiran itu? Tadi ingat bahwa kekhawatiran itu manusiawi, berarti boleh. Tapi jangan sampai khawatir itu, rasa khawatir itu berkuasa atas hidup kita, memerintah kehidupan kita. Bagaimana caranya untuk melawan kekhawatiran itu? Yang pertama, 1 Petrus 5 ayat 6 tadi dikatakan. Saya baca untuk kita. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Menyadari bahwa hidup yang kita hidupi saat ini bukan lagi kita sendiri yang berkuasa, melainkan Kristus yang hidup dan memerintah di dalam kehidupan kita. Sehingga ada lagu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tadi pujian kita, Yesus hidup, bangkit. Benar tidak bangkit dalam kehidupan kita? Itu pertanyaan. Kita bernyanyi di Jepang, Yesus hidup bagi kita.
ingat bahwa hidup kita ini bukan kita lagi kalau kita beriman teguh kepada Tuhan. Jadi jangan sombong dengan kecantikan, kegantenganmu, kekayaanmu. Berarti hidup Tuhan belum ada di dalam dirimu. Ya kan? Kalau kita masih mengandalkan kekayaan kita, kecantikan kita, hidupmu berarti masih hidupmu sendiri, bukan Tuhan yang ada di dalam dirimu. Sehingga Tuhan di nomor 1000 kan atau nomor 2. Galatia 2 ayat 20, ya, itu mengatakan hidupku bukan diriku lagi, tapi Yesus ada di dalam kehidupanku. Jadi kita merendahkan diri senantiasa di hadapan Tuhan. Sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah sikap yang disertai dengan pengakuan bahwa tangannya yang kuat yang akan bekerja dan kelemahan kita akan ditanggung oleh tangannya yang kuat. Di ayat yang kedua, tangan Tuhan yang kuat. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sikap itu atau sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan itu akan membawa kita mengalami berkat. Berkat Tuhan yang berupa kesempatan ditinggikannya pada waktu. Jadi kalau kita mengalami suatu masalah, kita disepelekan dengan orang lain, saudara kita, tetangga kita, tidak masalah. Pertanda Tuhan itu bekerja terus dalam kehidupan. Lewat masalah itu terus kita terjaga agar kita semakin kuat beriman, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan sikap merendahkan diri akan membawa kita mengalami berkat Tuhan berupa kesempatan ditinggikannya pada waktunya. Mereka musuh kita, orang yang tidak suka dengan kita, akan terdiam pada waktu. Ingat ya, waktunya, waktu Tuhan, bukan waktu kita. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Walau kadang tidak kita pahami, tidak mudah kita mengerti waktu Tuhan itu kapan. Mungkin lewat cobaan, mungkin lewat apapun itu, tapi tunggulah waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Amin ya. Kita coba flashback kehidupan kita, bagaimana perjalanan kehidupan kita bersama mengiring Tuhan. Apakah yang terbaik sudah berikan pada saat hari ini, detik ini? Bila belum, nantikan terus waktu. Berjalan terus bersama Tuhan. Iringi terus Tuhan kemana pergi dengan cara merendahkan. Saya terkadang begini berpikir begini, seperti yang lagi viral sekarang ya, kepergian si kembar yang terakhir itu yang Benita. Di dunia ini gak ada apa-apanya. Apa sih yang akan kita bawa? Gak ada. Emas kita yang segepok, gak ada. Gak ada. Saya semakin sadar, ingat Tuhan. Adapun sama diriku itu bukan apa-apa, gak ada arti. Saya kalau mengingat bagaimana perjalanan kehidupan saya, itu proses Tuhan panjang dan sangat panjang. Sampai detik ini Tuhan masih terus berkata, iya, saya masih menantikan karya Tuhan lagi yang lebih heran lagi.
Ya, sikap kita untuk merendahkan diri, kita akan dibawa untuk mengalami berkat Tuhan berupa kesempatan ditinggikannya pada waktunya. Itu seiring sejalan dengan cerita tadi. Bagaimana coba kalau salib yang sudah dipotong itu, padahal jurangnya itu udah dikasih Tuhan sebenarnya, salibnya sesuai dengan ukuran itu, tapi pintar-pintarnya aja kita manusia, dipotonglah supaya bebannya ringan. Tahu-tahunya jarak antara salib dengan jurang itu sama. Kita aja yang kepintaran melampaui pemikiran Tuhan. Udah dibilang jalanlah terus, bawalah, pikulah salibmu itu. Nanti kamu sampai, pasti ada jalan keluarnya. Kita mengandalkan pikiran kita biar cepat, sehingga 271 triliun. Jadi ada status teman saya di Facebook bilang gini, oh ternyata kita ya yang membiayai mereka itu nikah katanya. Di apa itu, di Jepang itu apa namanya, Netherlands ya. Berarti kemarin ulang tahun yang dikasih hadiah mobil, berarti hadiahnya dari rakyat Indonesia dong. Berpikiran sih. Padahal setiap hari si SSD, Tuhan, puji Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan akan mencelurkan segala sesuatu dalam kehidupan saya. Malu gak kita? Malu. Pikirannya silka. Apalagi si itu yang dipik itu, dengan sombongnya menunjukkan semua. Tahu-tahunya yang kita tahu sendiri, ya. Karena waktu Tuhan mereka sudah dahulukan, pasti begini. Tapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, pikullah terus sampai kemana Tuhan mau salib itu kita pikul. Apakah seperti cerita tadi, salib yang kita pikul itu menjadi jalan kita untuk menuju kerajaan surga. Walaupun tertatih-tatih, berdarah-darah, ngesot, sampai tidak kita ke titiknya, ke puncaknya. Terus jalan, terus, kata Tuhan, terus. Tuhan, ini terlalu panjang, waktunya panjang sekali, sehingga dipotonglah. Gak nyampe lah dia, jatuhlah ke jurang, ya kan? Jatuhlah ke jurang, gak nyampe yang ke puncak. Itu yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun yang kita miliki, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu berarti yang berarti itu saya datang ke hadirat Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, saya mau beriman percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun kehidupan saya mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 8. Bagaimana cara kita, ya? Ayat 8, 1 Petrus 5 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi yang kedua caranya adalah membangun kewaspadaan dan kesadaran. Membangun kewaspadaan dan kesadaran. Di sini dikatakan tetap sadar dan berjaga-jaga sebab kekhawatiran bisa menggeser kita dari kondisi kewaspadaan rohani, menggeser. Kita selama ini mungkin sudah waspada, ya kan? Kita selama ini sudah waspada, kita sadar. Di iblis itu di mana-mana ada, apalagi di rumah tangga, mungkin melalui suami, mungkin melalui istri, mungkin melalui anak, mungkin melalui tetangga. Itu selalu bersiap-siap dia menelan.
Tetapi karena kita kurang sadar dan berjaga-jaga, maka kekhawatiran itu bisa menggeser kewaspadaan kita. Jangan sampai kewaspadaan kita itu digeser. Kewaspadaan rohani kita itu digeser oleh kekhawatiran. Setiap kita harus membangun kesadaran dan kewaspadaan, karena lawan kita si iblis selalu mencari kesempatan terbaik untuk menyerang. Sehingga walaupun anak Tuhan yang memang benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, sudah rohani sekali, bila kewaspadaannya yang tidak sadar, si iblis langsung cepat. Jadi saya berpikir sekarang begini, mau apapun itu, saya harus berpikir tetap positif di hadapan Tuhan, dan saya melakukan aktivitas saya berdasarkan firman Tuhan. Ya. Dan saya harus tetap waspada. Saya harus sadar kekhawatiran itu jangan sampai menguasai saya. Iblis itu jangan sampai menerkam saya. Pertama sekali saya dulu bekerja di sekolah saya yang lama, itu pertama-tama datang itu yayasan, ditelepon saya. Sini dulu, kenapa Bu? Ini store dulu uang, udah 50 juta, 60 juta. Banknya bang, di mana Bu? Di BCA, Cikokol. Saya pergi. Saya gini, saya nggak pernah nggak mau 50 juta. Ntar hilang selembar aja saya nggak bisa ganti. Itu pikiran saya. Di jalan itu saya hati-hati sekali. Seumur-umur baru kali itu megang 50 juta berkali. Ini saya bawa dengan hati-hati, bawa di tas. Tas itu saya bikin di depan supaya takutnya nanti ada orang gitu. Terus berikutnya lagi setelah saya ini, jadi saya ada untungnya juga, jadi saya ngerti gitu loh. Mau diomelin tellernya juga saya udah pernah. Ini uangnya kenapa nggak sejajar ini Pak? Gitu kan, kalau BCA kan begitu. Ini harus begini Pak. Oh iya Pak, pikir saya gini, ini nggak beruntung kali ya orang mau jajar sini kok ini malah mobil sama customernya gitu ya. Terus jadi saya ngerti, besok-besoknya saya cek dulu uangnya, gitu kan? Saya jaga. Itu berulang-ulang saya disuruh. Terus pikiran kita, ada nggak? Aduh kalau saya punya uang segini gimana ya, enak kali ya? Ada nggak? Ada. Tapi saya tidak mau. Itu kesempatan iblis itu tadi, singa itu. Amin. Itu kan? Saya bisa dong pergi ke Singapura. Iyalah. Atau saya bolak-balik pergi ke Medan, menikmati hidup yang sementara, ya kan? Saya pergi itu, tapi saya bilang, itulah untungnya kita punya iman Bapak, percaya kepada Tuhan. Kalau enggak, apa yang terjadi? Mungkin saya nggak ada di sini hari ini, ya kan? Sama seperti istri kemarin lagi naik motor, cinta-cinta kembali masa lalu gitu ya. Coba kalau kau jadi sama si pacarmu dulu, kau pasti jadi keneknya karena pacarnya supir, ya kan? Cobalah, saya bilang kan, jangan begitu. Belum tentu juga hidupmu kalau tanpa saya seperti ini sekarang, ya kan? Saya bilang iya. Jadi tak terselami waktu Tuhan itu, sehingga orang itu takjub, kok kalian bisa ya bertemu ya, yang setiap hari kayaknya bukan suami istri gitu, ya berantem lah, ya apalah, ejek-ejekan lah, apalah segala macam, ya. Sehingga ada orang dengar itu, enak ya kalian ya, suami istri itu pakai seperti bukan suami istri, enak. Kelihatannya enak, tapi jalannya kami bagaimana?
Tapi enak juga sih, ya. Saya juga bersyukur nggak ada duanya. Jadi saya semakin sadar bahwa memang benar nih bapak saya ini kasih petunjuk bagi saya untuk saya menikah dengan adiknya. Ya kan? Coba kalau enggak, saya mungkin nggak ada seperti sekarang. Jadi sinergis. Ya, kekhawatiran bisa menjadi celah di mana serangan iblis dilancarkan bagi setiap kita. Karena itu kita harus selalu waspada, dan waspada. Dulu kalau di RCT itu kalau udah ngomong itu waspada, yang di penjara itu waspada. Terus waspada, setiap hari, setiap saat waspada. Karena apa? Iblis selalu ada di sekeliling kita. Kapanpun ada, nggak pernah terlambat iblis. Kita aja sering bekerja terlambat atau ke gereja terlambat, berdoa terlambat. Iblis tidak pernah terlambat, ada terus. Iya kan? Kita bisa aja mau berdoa terlambat, nanti aja lah. Iblis enggak, selalu nyari kesempatan. Kapan ini nggak berdoa? Kapan ini nggak ke gereja? Kapan di hari Kamis nggak ibadah nih? Kapan hari Sabtu nih nggak ibadah nih? Pastilah. Bikin dulu cekcok di keluargamu. Bikin anakmu supaya kamu khawatir. Nah itu, ya, jadi waspada. Yang ketiga, yang terakhir, 1 Petrus 5 ayat 9. Dikatakan di sini di 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi di mana-mana itu si iblis itu ada, yang menimbulkan rasa khawatir itu ada di mana-mana. Yang ketiga adalah memiliki keteguhan dalam iman. Kita ini harus memiliki keteguhan di dalam iman. Iman kepada siapa? Yesus Kristus. Si jahat bisa menggunakan kekhawatiran untuk terus-menerus melancarkan serangan dan menjatuhkan iman kita. Iya pasti. Tuhan Yesus saja sampai dicoba. Ya kan? Si jahat pasti menggunakan kekhawatiran kita terus-menerus melancarkan serangan dan menjatuhkan iman percaya kita. Apa sih atau bagaimana sih iman yang teguh itu? Atau bagaimana seseorang dikatakan memiliki iman yang teguh itu? Seseorang yang beriman teguh akan tetap beriman pada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya, apapun yang terjadi. Apakah kemalangan hidup? Apakah penderitaan? Apakah duka cita? Itu tidak akan menggoyahkan imannya kepada Tuhan. Ia seorang pribadi yang selalu bisa merasa aman di dalam Tuhan dalam aneka kehidupan yang dialami. Itulah yang dikatakan iman yang teguh. Sekarang pertanyaannya dalam pikiran kita, jadi seteguh apa sih iman saya ini? Seteguh apa iman saya ini di dalam Tuhan? Apakah lewat cobaan saya langsung mundur dari hadapan Tuhan? Berarti belum masuk ke kategori iman yang teguh. Kembali ke pertanyaan tadi. Jika kita sedikit-sedikit sudah mengalami, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Pertanyaannya, apa sih yang kita cari di dunia ini? Cari tuh sebanyak-banyaknya. Sehingga terus mencari, terus bekerja. Ada waktu komsel,
tidak konsen. Ada waktu ibadah, tidak ibadah. Ada hari Sabtu, hari Kamis tidak ibadah. Cari terus sampai di mana. Penuhi rumahmu dengan harta benda. Banyakin terus yang gandel-gandel di telinga apa segala macam. Jalan toko emas. Kalau itu memang kebahagiaan bagi kita. Tapi di sini dikatakan yang memiliki iman teguh dalam situasi apapun, aneka ragam kehidupan apapun bisa kita hadapi. Karena apa? Kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Iman yang teguh kepada Tuhan itu berarti kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan. Jadi kalau dibilang ibadah ya jam segini, yes, saya datang. Berdoa ya jam segini, ya saya datang. Nyata-nyatanya mangkir selama setahun, nanti tahun baru datang lagi. Iya, Natal baru datang, itu kan? Penuh ini kayak kemarin itu penuh sekali enaknya ya penuh gitu ya. Sekarang mana? Pada kemana? Jalan-jalan, holiday. Semua orang percaya mengalami serangan yang sama, tetapi mereka memiliki keteguhan iman. Orang yang memiliki keteguhan iman akan mengalami kemenangan. Percaya itu, kemenangan. Sama seperti rumah tangga. Jika hanya satu takut akan Tuhan, oleh mepet. Tapi kalau dua-duanya datanglah satu menyangka sini, jangan oleng. Rumah tangga jangan, nggak boleh. Kepala rumah tangga jangan oleng. Kepala rumah tangganya udah oleng begini. Yang tadinya melayani Tuhan udah sungguh-sungguh oleng. Karena istri tidak mendukung, tidak menyokong. Apa yang kita harapkan? Berkat. Oh, belum tentu dapat berkat dari Tuhan. Menyatu. Karena kita adalah satu. Kalau istrimu, kalau suamimu sebagai pelayan, kamu harus mendukungnya. Jangan karena kesusahan hidup, kekhawatiran hidup, udahlah gak usah pelayanan, kerja aja lah. Sayang loh. Masa sih uang 100 ribu loh dalam 5 menit ditinggalkan begitu aja. Gak usah ke gereja. Iya kan? Sistem orang Korea. Sayang waktunya. Carilah. Ya, hati-hati. Rumah tangga itu akan oleng. Jadi kalau sudah oleng rumah tangga kita, jangan di rumah kita Kristus adalah kepala rumah tangga. Ada tuh. Wow, rohani banget ya. Ada tuh di pintu. Kristus gede-gede lagi. Kristus adalah kepala rumah tangga. Kepala rumah tangganya dia oleh. Tahu kemana? Bagaimana Kristus berkuasa? Salib besar di rumah. Pakai kalung salib besar. Nih. Ini oleh. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, beringatlah memiliki iman yang teguh di dalam kehidupan kita, khususnya di rumah tangga. Keteguhan iman dapat dibangun dengan senantiasa mengingat Kristus, fokus iman kita yang sanggup menolong kita dari persoalan apapun. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini, wajarlah kalau Kristus kepala rumah tanggaku atau Kristus kepala keluargaku. Karena memang sudah fokus rumah tangga itu untuk Kristus.
Gak apa-apa besar-besar pun ditulis, gak masalah. Kristus adalah kepala keluarga. Tapi kalau masih sebentar suami istri, aku mau pelayanan dulu ya, begini berdoa, gak usah lah. Apa sih kau dapat dari pelayanan itu? Gak ada untungnya. Berarti yang mengatakan gak ada untungnya itu hati-hati tuh. Masa di dalam Tuhan gak ada untungnya? Hati-hati. Ya. Yang ketiga tadi apa? Coba kembali ke yang ketiga tadi apa? Memiliki keteguhan dalam iman. Ya, teguh seperti batu karang. Mau obat, mau sebesar apapun obat, tetap dia seperti batu karang. Kita manusia ada ombak, penyok kalian langsung dibawa oleh ombak. Karena kita tidak teguh. Yang terakhir kita baca Bapak Ibu Saudara secara bergantian Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita buka, kita baca. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara berkat nama Tuhan? Bisa ditampilkan di layar. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Mungkin tidak semua bawa Alkitab biar kita memahami. Ini adalah firman Tuhan yang terakhir. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat 15 yang berjudul kepenuhan hidup dalam Kristus. Saya baca ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Silakan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang berdiri dari antara latar tubuh yang khusus. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama Dia sedia yang mengambil segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwah dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Dia telah menunjuki pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan hidup dalam kemenangannya atas mereka. Jadikan kepenuhan Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan memenuhi segala kehidupan kita. Teguh beriman kepada Tuhan, maka kekhawatiran kita akan bisa kita lawan dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya undang untuk main musik untuk ke depan. Kita angkat pujian. Waktu Tuhan pasti bergerak.
Kita menyadari bahwa waktu Tuhan yang terbaik di setiap kehidupan kita. Kita menghilangkan rasa khawatir kita dalam kehidupan. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari awal. Angkat pujian dengan sungguh-sungguh di dalam. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Kami yang nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman. Engkau yang mengatur segala kehidupan. Banyak cobaan, rasa cemas dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini kami diajarkan oleh firman Tuhan, diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Tidak perlu khawatir, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh kami alami, kami nikmati dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalankan kehidupan kami yang perlu proses daripada Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menantikan waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Kami yakin percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Teguhkan iman percaya kami di dalam Engkau, untuk kami boleh setia, terus berpengharapan, dan terus mengiring Tuhan apapun yang kami alami di dunia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih terpuji dalam nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, puji Tuhan kepada Pak Iben. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan-Nya pada pagi hari ini. Biar kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Saya teringat kepada ayat firman Tuhan yang mengatakan
Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah iman yang pada kita saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Setelah ada persembahan, kita akan pujian. Oh betapa dalamnya kasih setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Bapa pada pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan Yesus, dan juga Engkau sudah memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Pak Ibeng. Engkau berkati Pak Ibeng Tuhan Yesus dalam pelayanannya dan keluarganya, dalam pekerjaannya Bapa. Biar dia boleh menjadi berkat dimanapun yang berada Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga untuk berkat yang memberikan selama 1 minggu ini. 1 minggu ini ya Bapa, dan kami mau memberikannya kepada-Mu Tuhan Yesus untuk pemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah persembahan kami, ucapan syukur kami Bapak, perpuluhan kami, apapun yang kami berikan pada saat ini, itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan juga dapat memperluas kerajaan-Mu melalui GBI Karawaci ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan. Silakan Bapak Ibu maju ke depan. Oh betapa dalamnya. Puji Tuhan, saya diberkati Tuhan, amin, haleluya. Saya diberkati, terima kasih Pak Bengkel atas khotbah tentang kebakiran. Saya ditanya, kebakiran wajar, normal, manusia, ya saya khawatir. Tapi kekhawatiran itu membawa kita dekat sama Tuhan, ya. Membawa kita beriman kepada Tuhan, ya. Dan terima kasih juga buat Ibu Maya yang ceritanya si B ini ya, dan bilang Maisra sama Maya, saya si bener sama saya B namanya, posisi pasti yang saling tadi. Nah adiknya yang lain, gitu ya, yang B. Nah ini Tuhan ya, sangat menyenangkan. Ikut Tuhan sangat menyenangkan, amin. Mesti menyenangkan. Ya. Pak, saya sedang tidak ikut Tuhan yang adanya menyenangkan. Ikut Tuhan adanya bergembira. Walaupun masalah, persoalan, pencobaan, badai hidup ada pada kita, tapi kita punya Tuhan yang luar sangat biasa. Ya. Tuh, harus itu. Pak, sekarang saya yakin kita lagi berdoa ya buat orang-orang tua kita nggak datang nih. Tadi dia WA sama kita semuanya sakit. Kita
kita doakan supaya orang tua kita yang sedang mengalami sakit penyakit, kita minta kepada Tuhan untuk menyembuhkannya. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Baik, hari Selasa ada kebaktian lansia untuk saudara Bapak Ibu yang bisa kita akan layani. Hari Kamis ada konsel kelompok 1 yang punya Tuhan, ya. Terus memegang firman Tuhan. Selanjutnya hari Sabtu ada kebaktian konsel, ya, yang terus berjalan. Bapak Ibu bisa mengikutinya, kebaktian tengah minggu ini yang membuat iman kita makin setia pada Tuhan, iman yang makin bertumbuh dalam kehidupan kita. Yang bisa saya sampaikan pengumuman yang ada, dan kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan saya yakin percaya yang sudah besok masuk kerja, giat lagi bekerja, amin, amin. Ya, yang belum mendapat pekerjaan, giat lagi cari pekerjaan, ya. Yang sudah bekerja, ya, terus berikan yang terbaik untuk cari nafkah. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, nikmati uang itu senikmat-nikmatnya, ya. Gunakanlah waktumu sebaik-baiknya dan andalkanlah Tuhan dalam segala tingkah laku. Mari kita pulang ke rumah masing-masing, kita bangkit berdiri. Haleluya. Syukur. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang menguatkan kita. Ya. Kekhawatiran yang ada dalam hidup kita ini makin kita dekat sama Tuhan. Persoalan pencobaan salib yang kita pikul hari demi hari bukan membuat kita lemah, bukan kita membuat jatuh, tapi membuat kita yakin bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kita. Syukur, haleluya. Jadikan pujian, tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kuasa-Mu Tuhan, Amin, haleluya. Semua dapat Kau lakukan. semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Tak terbatas kuasa Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku mujizat itu nyata, kekuatan, namun Kamu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Namun Kamu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Itu nyata. Bapa kami yang di surga, kami yakin di saat kami berbicara dengan-Mu, di saat kami menaikkan permohonan kami kepadamu,
Engkau melihat kami, Engkau mendengar kami, Engkau menjawab kami. Adapun persoalan hidup kami, adapun masalah hidup kami, sakit penyakit yang ada pada kami, tidak membuat kami jauh daripada hadirat-Mu, tapi itu membuat makin dekat kepada kasih-Mu Tuhan. Syukur, haleluya ya Tuhan Yesus. Kami naikkan segala permohonan kami, kami naikkan segala cita-cita kami, kami naikkan segala keinginan hati kami, biar sesuai selaras dengan keinginan Tuhan terhadap hidup kami. Mari kita mengangkat tangan, kita meminta kepada Tuhan. Dialah sumber berkat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ya Allahku, ya Tuhanku, berkatilah usaha, pekerjaan, dan pendidikan kami. Ya Yesus, anak putra Allah yang tunggal, penebus dosa kita, bimbinglah langkah kaki kami, kemanapun kami jalan, dan arahkan ke jalan yang benar menurut Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, Sang Penghibur, wujudkanlah segala ide-ide, buah pemikiran kami menurut waktu Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub ada pada kami, tutur kata kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Segala puji mengacu. Hallelujah.